Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke KD 35, menerapkan operasi aritmatika dan logika. Di mana yang KD 34 kita sudah mengenal tipe data, variabel, konstanta, dan ekspresi. Maka kita akan melanjutkan materi menerapkan operasi aritmatika dan logika. Next. Sebelum kita memulai, kita harus mempelajari peta konsepnya dulu. Penerapan operasi operator pada C++ ada 3. Operator pertama adalah operator pembanding. Terdiri dari 6. Lebih besar daripada, ini simbolnya. Lebih besar atau sama dengan, ini simbolnya. Kurang dari, ini simbolnya. Kurang dari atau sama dengan, ini simbolnya yang dipakai di dalam penulisan kode program di C++. Sama dengan, ini simbolnya. Tidak sama dengan, ini simbol. Jadi simbol-simbol ini yang kita pakai di dalam kode program C++. Arti dari simbol ini dia. Lebih besar daripada, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah operator aritmatika. Yang kita ketahui, yang pernah kalian ketahui, pada pelajari adalah kabataku. Operator kali, bagi, tambah, kurang. Lalu ada penambahannya, adalah operator modulo. Artinya sisa, hasil sisa bagi. Untuk kali ini simbolnya yang digunakan dalam kode program C++. Bagi, untuk tambah, untuk kurang, dan persen ini untuk modulo. Lalu yang ketiga adalah operator logika. Ada 3. Yang pertama adalah operator dan atau and bahasa Inggrisnya. Ini simbol, kalau kita mengetikkan simbol ini di kode program pada C++, ini bermakna berarti ini operator logika and. Dan ini operator logika or. Dan yang ketiga adalah operator logika not yang ada simbol seru. Makanya di dalam pemberian nama variabel, salah satu syaratnya tidak boleh adalah menggunakan simbol khusus. Karena nanti artinya akan berbeda. Ini kan simbol-simbol khusus. Ada tanda seru, simbol dan, lalu ini ada kurung siku, dan seterusnya. Oke, next. Kita bahas pertama adalah operasi pengurangan. Operasi pengurangan untuk mengurangi 2 buah bilangan atau lebih. Nah, ini contoh pada kode program pada C++. Yang pertama ini secara langsung, berarti tidak pakai input, di mana inputnya sudah kita berikan pada variabelnya. Oke, kita mulai ya. Nanti di sebelah ini adalah flowchartnya. Nah, ini adalah kode programnya. Oke, ini flowchartnya, ini kode programnya. Nanti bisa kalian lihat bagaimana membuat flowchartnya, bagaimana membuatkan kode programnya. Nah, kalau seorang programmer, dia akan membuat flowchartnya dulu sebagai pembantu sebelum nanti dipindahkan ke dalam kode program. Oke, yang pertama ada secara langsung, tidak pakai input. Ini hashtag include stdio.h, include conio, include iostream using namespace std. Nah, ini tetap kita gunakan standar. Ini dinamakan star kalau di flowchart. Ini ya sudah termasuk main ini. Lalu tanda kurung ini. Oke. Lalu ini ada variabel kita berikan A, B, C, D. Nah, ini variabel. Nah, int ini adalah tipe datanya. Nah, berarti kalau di flowchart ini namanya deklarasi. Kita mengenalkan dulu variabel apa saja yang digunakan dalam proses input dan output. Nah, ini yang secara langsung, di mana A sudah diberikan nilai 50. B sudah bernilai 45. C sudah ada bernilai 1. Berarti ini sudah memiliki nilai variabel A ini 50.
variabel B45, C1. Nah, kalau pada simbol flowchart ini dia bentuknya. Oke, simbol input dengan simbol output sama. Jadi ini bisa difungsikan sebagai simbol input dan bisa juga sebagai output. Nah, di sini penulisannya seperti ini saja. A sama dengan 50, B sama dengan 45, C sama dengan 1. Lalu ini CLR, SCR, clear screen. Ini hanya sebagai perintah program untuk membersihkan layar saja. Lalu kita masuk ke proses. D sama dengan A dikurang B dikurang C. Berarti hasil dari pengurangan 3 variabel ini akan ditampung di variabel D. Jadi di mana berarti 50 dikurang 45 dikurang 1. Maka dia proses ini dia 4 persegi panjang. Dia cukup diketikkan seperti ini. Atau ditulis seperti ini. D sama dengan A kurang B kurang C. Lalu tampilkan hasilnya Cout. Hasilnya D adalah titik 2. Nah, kita panggil variabel D ini. Di mana D ini menampung nilai hasil proses 50 kurang 45 kurang 1. Oke. Nah, di simbol flowchart sama simbolnya ya, dengan input dan output. Cuma kita tulis D saja. Bermakna berarti cetak hasil apa isi dari variabel D. Lalu programnya berakhir N. Oke. Nah, ini bentuknya, ini kode program, ini flowchartnya. Ini bagiannya, ini yang secara langsung. Berarti tidak ada pakai input. Oke, next. Nah, yang pertama tadi secara langsung, nah ini secara tidak langsung. Berarti kita inputkan. Nah, cara penulisannya sama untuk bagian start. Lalu pada bagian deklarasi juga sama. Menggunakan 4 variabel A, B, C, D, tipenya integer. Lalu ada CLR, SCR, clear screen. Nah, cuma pada di sini ada bagian. Nah, oke, kita coba. Ini sama ya. Pada bentuk flowchartnya sama, tidak ada perbedaannya. Oke, dengan yang sebelumnya. Kita coba lihat. Oke, kita lihat. Oke. Nah, di sini cuma perbedaannya ada Cout, masukkan nilai A. Lalu setelah diketik oleh si user maka ada Cin. Berarti nilai itu akan diketikkan dulu oleh si user masuk ke A. Yang pertama tadi nilainya sudah diinputkan. Berarti A sama dengan 50. Sudah ada nilainya. Nih, masukkan nilai B, masukkan nilai C. Jadi nanti si user bisa masukkan nilai 50, 45, 1. Lalu diproses, lalu ditampilkan. Oke. Nanti kalau dicoba, kalian boleh coba latihan. Bagi yang sudah menggunakan program CPP Droid, silahkan dicoba. Oke, next. Ini operasi perkalian, hampir sama. Juga ini ada cara yang langsung, berarti tidak pakai input, nilainya sudah diberikan. Nah, di sini tetap menggunakan start, lalu ada deklarasi, cuma di sini variabelnya kita pakai bilangan 1, bilangan 2, hasil. Jadi ada 3 variabel dan tipenya adalah integer. Ini nilainya sudah diberikan, bilangan 1 itu bernilai 543. Bilangan 2 bernilai 12. Lalu ada clear screen. Nah, hasil dari kali bilangan 1 dan bilangan 2 akan ditampung di variabel hasil. Lalu disuruh Cout, cetak. Hasil perkaliannya adalah, panggil variabel tadi. Apa isi dari variabel hasil ini? Yang merupakan proses perkalian bilangan 1 dan bilangan 2. Oke. Nah, lalu di sini ada return kosong. Nah, ini kita penambahan saja. Jika ada nilainya yang tidak bisa dihasilkan, nah, kita berikan kode seperti ini. Nanti bisa kita lihat. Oke. Next. Nah, ini yang pakai input.
flowchart sama, ininya sama. Nah, di sini yang berbeda. Masukkan nilai 1 berapa. Nanti ditampung di variabel ini. Lalu masukkan nilai bilangan 2, nanti ditampung di variabel bilangan 2. Lalu variabel hasil adalah hasil penampungan dari perkalian bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu cetak hasil perkaliannya, panggil variabelnya. Oke. Jadi yang langsung dan tidak langsung itu bedanya adalah inputnya kita sudah berikan untuk yang langsung. Kalau yang tidak langsung berarti kita ketikkan. Oke, next. Ini proses pembagian hampir sama. Ini variabel yang kita pakai adalah x, y jumlah, tipenya integer. Jadi kalau sudah ada x 90, y 30 berarti sudah ada nilai, berarti ini langsung, tidak pakai input. Sudah diberikan langsung ke programnya. Nah, ini dia. Green screen jumlah adalah hasil. Variabel jumlah ini adalah menampung nilai hasil dari variabel x dibagi dengan y. Nah, ini bentuk dari flowchartnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pakai input atau yang tidak langsung. Flowchart tidak ada perbedaan. Karena di perbedaannya nanti adalah pada kode program. Kita akan membuat cout, masukkan nilai x, tampung dia di variabel x, masukkan nilai y, tampung di variabel y. Lalu ini prosesnya bersama dengan yang pertama tadi. Oke, next. Nah, kalau operasi modulo merupakan operasi yang untuk menghitung sisa bagi. Oke. Nah, ini kita sama, ini variabel juga menggunakan variabel x, y hasil, tipenya integer. Nah, ini yang langsung, berarti nilai x sudah ada 32, y sudah ada nilai 5. Lalu variabel hasil ini adalah penampung hasil variabel x modulo dengan y. Jadi cout hasil modulo adalah variabel hasilnya berapa. Panggil variabelnya. Nah, ini yang tidak langsung. Jadi sama dengan yang tadi. Untuk flowchart sama, cuma hanya perbedaan pada kode program. Oke, next. Nah, tugas untuk kalian adalah yang pertama, buatlah di buku catatan, kemudian foto, lalu upload di Classroom. Nah, nanti ada topiknya, Bapak berikan di bagian topik latihan dan kuis. Kalian upload di sana foto dari catatan yang kalian buat untuk program di bawah ini. Nah, nomor 2, buatlah kode program. Berarti yang di sebelah kiri tadi. Dan flowchart berarti yang sebelah kanan. Nah, kalian buat 2. Ada kode program, ada flowchart. Nah, untuk lebih memudahkan, kalian membuat flowchartnya dulu. Lalu baru dipindahkan ke kode program. Jadi kalian tugas adalah membuat kode program dan flowchart untuk mengolah nilai bilangan berikut di bawah ini. Nah, ini dia. Ada 5 item. Oke, nanti bisa kalian kerjakan. Oke, next. Operasi logika pada C++. Yang pertama kita bahas adalah operasi logika AND. Oke. Nah, ini sama. Star, lalu int, karena kita tidak menggunakan variabel. Kita hanya membuktikan AND-nya saja. Oke, langsung saja cout 0 and 0. Hasilnya, nah, ini nampak nanti hasilnya. Ini hasil program yang sudah di-compile dan running. Nah, ini kodenya. Oke. 0 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya juga 0. 1 dan 0 hasilnya 0. 1 dan 1 baru 1. Kenapa? Karena prinsip dari gelombang operasi logika AND adalah kedua kondisi harus bernilai benar atau bernilai 1. Jika salah satu saja tidak bernilai benar atau kosong, maka dia otomatis kosong. Nah, itulah ke logika AND. Contohnya seperti ini. Ani dan Ahmad datang menghadap
ke saya. Bermakna Ani dan si Ahmad kedua-duanya datang menghadap. Jadi tidak bisa saja si Ani yang datang atau si Ahmad yang datang. Karena dia dan, berarti dua-duanya. Oke, itu contohnya logika seperti itu. Oke, next. Nah, ini operasi logika OR. Nah, ini bentuk kode programnya. Ini hasilnya kalau dijalankan. Kosong atau kosong, kosong hasil. Kosong atau satu, satu hasil. Satu atau kosong, satu hasil. Satu atau satu, satu hasil. Jadi logika OR ini adalah kebalikan dari logika AND. Logika OR salah satu saja bernilai benar atau bernilai satu, maka hasilnya pasti satu. Jadi sama dengan contoh logika tadi. Ani atau Ahmad datang menghadap saya. Berarti bisa Ani yang datang, boleh saja. Atau si Ahmad yang datang juga boleh. Atau kedua-keduanya datang juga boleh. Berbeda dengan N. Tidak boleh salah satu, mesti kedua-duanya. Nah, itu perbedaannya. Oke, next. Operasi logika NOT. Nah, logika NOT ini adalah kebalikan dari inputnya. Jika inputnya kosong, outputnya pasti satu. Jika inputnya satu, outputnya kosong. Jika inputnya benar, outputnya pasti salah. Jika inputnya salah, outputnya pasti benar. Nah, ini kebalikan. Ini contohnya. Kosong, satu. Satu, outputnya pasti kosong. Oke, itulah perbedaannya. Nah, untuk operator pembanding, itu nanti bisa kita lihat pada pelajaran KD 36. Mana kita akan mempelajari struktur percabangan. Pakai if nanti. Nanti operator pembanding sangat dipakai. Apalagi N. Kabataku umum dipakai nanti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.